aku suka banget sama produk ini guys. Bibit, aku pakai bibit udah 3 bulan ya guys, sekalian aku review. Karena bibit itu enaknya itu kita tuh bisa memproyeksikan kita tuh mau pensiun gitu kan dalam waktu 70 tahun nanti gitu ya, umur 70 tahun, kita sekarang 30. Nah ketika kita umur 70 kita tuh harus punya uang, pengen punya uang segini. Nah kita tuh harus nabung dari sekarang tuh berapa sih, dan itu kayak worth it banget guys. Itu insya Allah mudah-mudahan bibitnya jangka panjang ya guys ya. Tapi menurut aku itu susah banget yang kita temuin, karena kalau ke bank kita emang sih ada tabungan pensiun ya, cuman kayak kita harus ke bank, ribet gitu kan. Kalau ini kayak di bibit reksadana kita bisa memproyeksikan tabungan kita, dan itu menurut aku cocok banget. Nah, pertama aku buka bibit dulu ya guys. Ini aku hasil review kurang lebih 3 bulan ya guys ya. Aku pernah rugi 700.000 dalam 3 bulan itu. Jadi aku pernah rugi 700.000 guys. Aku pernah rugi 700.000. Nah ini aku kasih tahu kalian, ini maaf ya guys, bukannya aku pamer sombong, dan ini hasil emang tabungan aku ya guys. Dan ini aku bisa punya untung 1%, dari turun langsung naik lagi 3%, 21%. Dan ini keuntungan aku guys sekarang 215. Nah aku kasih tahu ke kalian kan perusahaannya kita harus milih yang mana. Nah pertama menurut aku kalian lihat dulu nih, aku penasaran banget pengen coba di reksadana saham. Bedanya reksadana saham dan trading di saham, itu di reksadana itu ada banyak perusahaannya. Kalau misalkan di saham ada satu gitu. Kayak kita beli BBCA 500.000, udah satu kan gitu. Kita bisa beli banyak juga sih di yang lain. Cuman kayak reksadana tuh dibagi. Kita punya uang 500.000, pengen dibagi-bagi sahamnya, dan kita disimpan. Dan makanya simpen di reksadana. Kalau aku sih cocok ya di produk ini, meskipun emang resikonya lebih gede juga di saham. Aku iseng nih coba reksadana saham. Ini dalam waktu 3 bulan ya guys. Dalam waktu 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, mau September sekarang 3 bulan, aku pertama naruhnya di BNI Index, karena ini banyak banget YouTuber yang rekomendasiin kalau misalkan kalian nyimpen di BNI Index. Nah kita bukan ya guys ya, di BNI Index itu banyak perusahaannya juga, ada apa aja sih? Nah kita buka nih ya, ada Adaro Energi, Astra International, BCA, BNI, BBRI, dan lain-lain. Ada Goto juga ya guys, Goto itu terbaru, yaitu Gojek dan Tokopedia. Dan menurut aku ini tuh lagi parah banget guys, lagi turun banget. Aku beli bulan Juni, aku beli bulan Juni nih kalau nggak salah tanggal 1-26an lah, tanggal 6an kalau nggak salah. Terus tiba-tiba bulan Juli itu turunnya luar biasa nih ya guys ya, turun banget tuh grafiknya, dan aku sampai rugi 700.000 pokoknya. Terus sekarang udah mulai naik lagi. Nah kita juga lihat juga nih ya, drawdown yang di tengah-tengah nih ya, drawdownnya itu berapa per tahun. Kita tuh bisa kemungkinan ruginya per tahun itu 14%, dan kita bisa kemungkinan naiknya itu yang hijau nih ya 18%. Jadi kita juga harus memprediksi itu gitu. Jangan kayak ngasal aja, jangan kayak kata YouTuber ini dipakai, jangan. Kita harus tahu juga perusahaannya kayak gimana gitu kan. Tingkat resikonya tinggi banget karena kita bisa rugi 14%, dan ini untung 18%. Ya Allah, kita cuma paling untung juga 4% mungkin ya gitu kan, kalau misalkan rugi terus. Nah oke. Terus udah itu enaknya juga di bibit itu bisa kayak gini guys. Misalkan aku nabung 1 juta, nabung sekali 1 juta dalam waktu 1 tahun, kita tuh dapat bunganya 189.000. Ini nggak tahu bener nggak tahu nggak, aku belum pernah coba ya guys, setahun nanti aku coba ya. Nah ini enaknya di bibit itu kita bisa ngasih kelihatan gitu untung kita tuh berapa. Nah, kalau misalkan 10 juta dapat 1.800.000, dan itu tinggi banget guys gitu. 1 juta 10, misalkan kita dalam setahun itu dapat 1 juta, itu tuh gede banget gitu kan. Itu lebih dari 7% gitu. Deposito aja nggak akan mungkin dapat segitu. Jadi menurut aku kenapa aku ambil di bibit, karena iseng aja pengen coba produknya. Yang kedua ada Sukor Invest Equity Fund. Aku kenapa terlebih tertarik sama ini? Aku buka ya guys. Ini aku lagi untungnya alhamdulillah nih guys ya. Asalnya turun juga. Nah, kita lihat ya guys.
dia tuh per tahunnya tuh dari bawah banget ya, dari Oktober 2021 naik kan. Nah kita lihat juga per 3 tahunnya kayak gimana, stabil nggak sih, naik, rata-rata naik meskipun tapi ya udah jangka panjang kan, aku bilang setahun, aku bilang 3 tahun 5 tahun kan. Dan ini kita lihat 5 tahunnya juga sama naik, dari bawah sampai atas tuh naik kan. Jadi aku ngambil ini karena dia itu nih ya, ada yang hijau nih, CAGR-nya per year-nya 35%. Ini kalau untung ya. Nah, kalau rugi bisa 9%. Jadi kalau misalkan rugi pun yang nggak rugi-rugi banget gitu loh, masih ada untungnya, masih 35% per tahun ya, guys. Aku sih ngambil ini karena emang di ini si untung per tahunnya ini gitu. Compound annual growth rate adalah tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata. Aku suka karena dia tuh tingkat pertumbuhan rata-ratanya itu besar ya guys, 35%. Tapi emang titik penurunannya maksimal bisa minus 9%. Tapi nggak apa-apa, nggak nyampe setengahnya loh, 35 kan persen. Ini 9% nggak nyampe setengahnya, nggak kayak tadi kan 14% sama 18%. Jadi lebih baik ini sih menurut aku ya. Tapi kalian jangan kali-kali ikutin orang, pokoknya kalian harus yakin aja apa sih kalian pengen apa gitu produknya. Dan lihat juga nih ya guys, produknya apa aja sih, ada Ro Astra, BRI, yang pasti ada bank-bank besar sih, aku sukanya itu. Samindo, yang lain-lainnya juga aku nggak begitu paham, yang jelas sih aku suka banget sama si Sukor ini. Terus lagi-lagi sama kan, aku juga pengen nabung kayak setahun, nabung sekali 10 juta dapatnya 3.500.000 per tahun. Itu kita nanti buktikan ya guys, aku bulan Juni kan 2022, nanti bulan Juni 2023 apakah aku dapat 3.500.000 ini dari Sukor ini, kita nggak tahu gitu guys, kalau naruh 10 juta full ya gitu guys. Jadi aku tuh suka banget di produk ini, itu menurut aku recommended. Nah kan kayak yang indeks ini aku asalnya banyak nih guys, aku naruhnya tuh kurang lebih 7 juta. Terus akhirnya di tengah-tengah karena dia rugi terus nih, emang dia nggak tahu kenapa lagi rugi terus. Aku kayaknya nggak sabar juga, ya udah aku pindahin lah ke si BNI satu lagi karena kita cuma bisa switching produk sesama BNI. Tapi nggak tahu kenapa di si BNI ini bagus gitu guys gitu. Meskipun ada perusahaannya yang beda kan, ya aku lihat ya, perusahaannya ada yang nggak ada di sana kan, kayak misalkan tadi ada Goto, di sini tuh adanya XL, yang lainnya BCA juga sama, ada Ros sama, kayak bedanya di Goto. Aku nggak tahu kenapa, apa ngaruh gara-gara Goto lagi turun ya, nggak tahu ya guys. Jadi aku sih pindahin aja gitu kan, terserah aku yang punya uang aku kan gitu kan, aku pindahin aja guys. Kita juga bisa bermain itu gitu kan, ini kalau di saham ya. Kayak juga di ini tuh, di Bibit itu ada portofolio nih, kayak aku misalkan tabungan pensiunin, belum ya guys, cuma aku baru mau nabung. Ini kita enak banget, misalkan kita mau ngumpulin 1M. Nah kalau misalkan umur aku nih ya, yang 30 tahun pengen ngumpulin, di umur 70 tahun kita cuma nabung 250.000 per bulan guys, kita sisihkan. Dan itu kayak worth it banget. Tapi kan nggak tahu ya guys, kita keumuran sampai umur 70 atau enggak. Tapi setidaknya kita udah nabung 250.000 per bulan, dan ini tingkat pertumbuhannya macam-macam kan guys. Oh ya, aku kan nabungnya tuh aku maunya di Sukor, karena aku lagi suka Sukor. Nih ya guys, jadi aku lebih banyaknya malah di obligasi, nggak di saham, karena kalau di saham pasti takutnya merah-merah gitu kan, males gitu aku liatnya. Jadi lebih baik di obligasi sama atau pasar uang gitu. Jadi kita tuh bisa nabung portofolionya buat jangka panjang. Dan ini aku mencairannya tuh sekitar 5 hari ya guys, dari pertama sampai terakhir, sampai uangnya dapet itu 5 hari. Kalau misalkan di obligasi nih, aku kasih tahu ya guys ya, di pasar uang ini kan banyak banget kan pasar uang tuh, dan kita kalau misalkan mau yang aman gitu ya, buat emak-emak udahlah, aku mah sok nggak mau kalau yang di saham rugi terus, males kan gitu kan. Ya udah yang aman aja, kalau yang aman carinya pasar uang atau obligasi. Biasanya kalau pasar uang itu emang lebih sedikit daripada obligasi, karena dia terus aja stabil kan gitu. Ini ada yang 5%, ada yang 4%. Kenapa aku milih si Sukor? Karena Sukor itu 4%, gede loh 4% tuh. Yang lainnya 2%. Nah kalau di obligasi, ya di obligasi itu ada yang 3%, 1%, oh ada yang 0%. Aku suka juga sama si Sukor karena dia 6%. Udahlah pokoknya ibu-ibu, emak-emak udah nggak mikirin apa-apa lagi, yang penting mikirin
duit untungnya banyak. Pokoknya review dari aku, Bibit. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmunya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ya guys ya. Next, aku bakal review apa lagi ya guys? Produk-produk instrumen keuangan banyak banget. Oke guys, thank you guys. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, see you.